Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semua, pelajaran kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Adapun KD dan indikator kita dalam pembelajaran kali ini adalah 3.2 dan 4.2. Anak ibu bisa baca semua dari slide yang ibu tampilkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menentukan langkah-langkah menulis teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua, membuat teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik dan benar. Nah, ini adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, jadi sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan daya hayal atau imajinasi pembaca. Ibu lanjutkan, isi teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan persepsi atau kesan, hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamati. Dengan kata lain, melalui teks ini, penulis mengusahakan untuk menciptakan impresi atau sensasi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan nalar dan imajinasinya. Baik, tujuan dari teks deskripsi itu, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dengan gambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikannya. Lanjut, ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ini ciri-cirinya anak ibu semua. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek atau benda atau suasana tertentu secara jelas. Yang kedua, menjelaskan secara mendetail dan melibatkan panca indera seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, pengecapan, serta perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik seperti ukuran, bentuk, warna secara jelas dan terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat atau keadaan sesuatu. Dan yang kelima, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah mereka merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah struktur teks deskripsi, ada identifikasi, ada bagian deskripsi, dan penutup. Baik, selanjutnya jenis teks deskripsi. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks deskripsi subjektif, yang kedua teks deskripsi objektif, dan yang ketiga adalah teks deskripsi spasial. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat teks deskripsi. Anak ibu bisa lihat dari slide yang ibu tampilkan. Nah, ini merupakan langkah-langkah membuat sebuah teks deskripsi. Ibu lanjutkan. Ini merupakan kaidah kebahasaan dari sebuah teks deskripsi. Ada 6. Yang pertama adalah rujukan kata. Yang kedua kata berimbuhan, yang ketiga konjungsi atau kata hubung, yang keempat kelompok kata atau frasa, yang kelima kata baku dan tidak baku, dan yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul jam tangan. Anak ibu bisa baca dan diperhatikan ya. Ini adalah contoh teks deskripsi tentang jam tangan. Oke.